Hari yang menyedihkan buat Suri dan keluarga besarnya. Jenazah Falah dibawa ke tanah perkuburan. Setibanya di tanah perkuburan, Ustaz Yusuf dan Cikgu Misrah meluahkan betapa sayangnya mereka berdua pada Falah. Dia mengusap kubur anaknya, dia minta anaknya tenang di sana. Cikgu Misrah coba menenangkan suaminya yang sebak, tidak mampu menerima kenyataan anak kesayangannya sudah pergi buat selamanya. Cikgu Misrah menasihati suaminya untuk terus kuat. Haikal yang juga ada di situ mengusap belakang Ustaz Yusuf. Tiada kata-kata yang mampu diluahkan untuk menenangkan pasangan suami istri di tepinya yang sedang berduka, selepas kehilangan satu-satunya anak mereka. Suri tidak mampu bersuara, dia menatap mentuanya, menaburkan bunga dan menyiram kubur arwah suaminya. Wajahnya nampak sedih dan suram, coba menguatkan diri. Nasib baiklah Hajah Halilah setia menemaninya. Dia mengusap belakang anaknya, beri semangat pada anak perempuannya agar tabah menghadapi ujian kehidupan. Suri duduk termenung di dapur rumah keluarga mentuanya. Ibu mentuanya datang menyapa, ingin tahu mengapa Suri tidak makan makanan pantang yang disediakan. Suri hanya menjawab akan makan sebentar lagi. Air mata Suri mula menitis ketika mendengar kata-kata yang diungkapkan ibu mentuanya. Misrah menjelaskan, dia sudah kehilangan anak tetapi setiap kali memandang Suri, dia nampak bayangan Falah. Misrah menegaskan, dia sudah kehilangan seorang anak lelaki tetapi Tuhan gantikan dengan anak perempuan. Perbualan penuh emosi menantu dan mentua terhenti ketika mendengar suara seseorang memberi salam di pintu pagar. Rupanya Haikal datang. Suri keluar menjawab salam, bertanya apakah tujuan Haikal datang dan Haikal menjawab, dia datang untuk memastikan apakah Suri dalam keadaan baik-baik saja. Suri menegaskan, dia tidak perlukan pertolongan dari Haikal. Suri suruh Haikal balik rumah ketika Haikal menjelaskan, dia datang bukan untuk bantu Suri. Haikal ingin tahu dengan siapa Suri tinggal sepanjang waktu berpantang. Haikal tawarkan diri membantu menjaga anak-anak. Dia tahu bukan senang menjaga dan mengawasi anak-anak seorang diri sepanjang waktu berpantang, tetapi Suri tetap menolak. Suri menegaskan, dia sudah biasa jaga anak sendirian, tidak perlu bantuan orang lain. Suri minta Haikal segera beredar. Sebelum beredar dari situ, Haikal serahkan kunci rumahnya. Dia mau Suri tinggal di rumahnya. Haikal akan berpindah semula ke rumah ibunya. Suri sekali lagi menolak. Dia tidak mau terima bantuan dari bekas suaminya itu, tetapi Haikal mengatakan, ia bukan bentuk bantuan, tetapi Haikal mau menebus semua kesilapan yang pernah dilakukan dan Haikal juga menyatakan, dia sudah mewasiatkan rumahnya kepada Suri, manalah tahu esok lusa tiba gilirannya dipanggil Tuhan. Suri menatap kad kunci di tangannya, dia tiba di depan rumah ibu kandungnya. Hajah Halilah keluar rumah dan datang ke kereta anaknya. Dia membantu Suri mengangkat barang. Sebelum masuk Suri dan ibunya sempat berbual, Suri masih teringatkan Falah, andai saja Falah masih hidup, semua barang dalam kereta mesti Falah yang angkat masuk ke rumah. Hajah Halilah sebab mendengar luahan Suri, dia mau Suri kuat dan reda dengan takdir yang Tuhan tetapkan. Ketika Suri bertanya, bagaimana ibunya mengobat kerinduan selepas arwah ayah meninggal dunia, Hajah Halilah menjelaskan, dia tahu senang untuk berkata-kata tetapi sukar melalui episode luka. Hajah Halilah menjawab, dia obat kerinduan pada arwah ayah Suri dengan mengingat kenangan manis yang pernah dilalui bersama. Hajah Halilah menasihati anaknya, Suri perlu ingat semua kebaikan Falah, dengan cara itu sedikit sebanyak akan membuat Suri tenang dan dapat menerima kenyataan meskipun ia sangat menyakitkan. Selesai berbual Hajah Halilah dan Suri masuk rumah. Haikal masih lagi mengikuti perkembangan Suri, dia memberhentikan kereta depan rumah bekas istrinya. Dia memandang rumah dari dalam kereta, mengucapkan selamat malam buat Suri. Haikal beredar menuju hospital, dia masuk dalam bilik kuat hospital. Intan terbaring di atas katil, tubuhnya dibaluti kain putih, seluruh badannya melecur akibat perbuatan kejamnya kepada kakak kandung sendiri. Haikal memanggil Intan tetapi tiada jawaban. Haikal sentuh bahagian kaki Intan dan Intan merengus kesakitan. Haikal meluahkan kekesalan di hatinya. Intan mungkin merasa sakit, tetapi hati orang yang pernah Intan sakiti lebih sakit, termasuklah hati Haikal sebagai bekas suaminya. Sebelum beredar keluar, Haikal tegas berkata, Intan tidak mampu berbuat apa-apa lagi, Intan akan mereput di atas katil hospital. Intan meraung, menangis meratapi nasib diri. Haikal tiba di rumah Suri dan menunggu di hadapan pintu dengan perasaan resah. Kebimbangannya semakin bertambah apabila Suri memberitahu bahwa dia baru saja pulang dari melawat kubur Falah. Namun, Haikal hanya memberi alasan bahwa kedatangannya adalah untuk bermain dengan Lukman. Dalam perbualan mereka, Haikal berkongsi tentang pesan terakhir Falah sebelum dia meninggal dunia.
Falah telah mengamanahkan Haikal untuk menjaga Suri dan bahkan merestui sekiranya Haikal ingin menikahi Suri setelah pemergiannya. Haikal kemudian menghulurkan sampul surat putih yang dititipkan oleh Falah, yang berpesan agar surat itu diserahkan kepada Suri setelah dia tiada. Dengan penuh ketegasan, Haikal memberikan kata-kata semangat kepada Suri, meyakinkannya bahwa keluarga dan rakan-rakan sentiasa ada untuk menyokongnya. Dia juga menegaskan bahwa dirinya bersedia membantu Suri dalam apa jua bentuk keperluan. Suri mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Haikal. Sebelum Haikal beredar, Suri menyerahkan kembali kunci rumah yang pernah diberikan kepadanya. Namun, Haikal dengan tegas menyatakan bahwa rumah itu telah diwasiatkan untuk Suri. Meskipun begitu, Suri tetap berpegang pada keputusannya. Dia mengembalikan kunci tersebut dan meminta Haikal mencari seorang wanita yang mampu menjaganya dengan baik. Dia meletakkan kunci di atas pagar kayu. Suri kemudian melangkah naik ke rumah tanpa berpaling. Haikal hanya mampu memandangnya dengan wajah yang syarat dengan kesedihan dan kekecewaan. Suri duduk di atas katil dan mula membaca surat peninggalan arwah suaminya. Ketika matanya menelusuri setiap bait kata, bayangan Falah muncul dalam pikirannya, seolah-olah suaminya sedang duduk di sisinya. Dalam surat itu, Falah meluahkan rasa syukur atas kehadiran Suri yang telah melengkapkan hidupnya. Meskipun tempo kebersamaan mereka begitu singkat, Falah berterima kasih karena Suri telah mengisi kekosongan hatinya dan menyempurnakan hidupnya dengan penuh kasih sayang. Falah juga menyadari bahwa selepas kepergiannya, Suri mungkin akan menjauhkan diri daripada orang sekeliling. Dia tahu Suri sedang melalui fase kesedihan, tetapi dia yakin bahwa dalam masa terdekat, Suri mampu bangkit semula. Falah mengenal Suri sebagai seorang wanita yang kuat dan luar biasa. Dia turut berpesan agar Suri memeluk serta mencium Husna dan Lukman bagi pihaknya. Di penghujung surat, tertulis ungkapan cinta Falah buat Suri. Dengan penuh perasaan, Suri membalas ucapan cinta itu, coba memeluk bayangan Falah di sisinya. Namun, saat kesadaran menyapa bahwa Falah telah pergi untuk selamanya, air matanya mula mengalir. Suri memeluk erat surat tersebut, menahan suara tangisannya yang semakin syarat dengan kerinduan. Suri datang ke rumah mentuanya, dan Cikgu Misrah mempersilakannya makan bersama. Suri mengambil kesempatan untuk bertanya kabar ibu bapa mentuanya, lalu Cikgu Misrah menjelaskan bahwa mereka sihat-sihat sahaja. Namun, ayah mentua Suri sering teringatkan Falah sehingga hilang selera makan. Suri mengakui bahwa dia juga sangat merindui arwah suaminya, tetapi dia menegaskan bahwa mereka perlu meneruskan kehidupan. Dia bertekad untuk melupakan kesedihan dan bangkit demi Falah, serta berharap agar ibu bapa mentuanya juga mampu melakukan hal yang sama. Kemudian, Suri menyuarakan tujuan kedatangannya. Dia memberitahu bahwa Falah telah menghadiahkan sebidang tanah kepadanya, dan dia berniat untuk mewakafkan tanah tersebut atas nama Falah. Suri meminta pendapat ibu dan ayah mentuanya mengenai perkara itu. Cikgu Misrah menyokong penuh niat baik Suri, begitu juga dengan Ustaz Yusuf, yang berterima kasih karena Suri masih mengingati Falah. Suri menegaskan bahwa Falah akan sentiasa berada dalam hatinya selama-lamanya. Suri berdoa agar arwah suaminya ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta memohon petunjuk untuk dirinya supaya dapat dipertemukan semula dengan Falah. Setelah selesai berdoa, Suri meluangkan masa berbual dengan Husna, meminta anaknya agar kelak, apabila sudah dewasa, turut mendoakan arwah Falah, karena doa seorang anak yang soleha akan sampai kepada ayahnya. Selain itu, Suri bertekad untuk terus mengajarkan ilmu yang pernah diajarkan oleh arwah suaminya, serta menggunakan uang pemberian Falah untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Suri berjaya menguruskan uang peninggalan arwah suaminya dengan baik. Dengan uang tersebut, dia membuka sebuah perpustakaan bernama Falah, yang merupakan wakaf daripada Falah bin Yusuf. Majelis peresmian perpustakaan itu dihadiri oleh ramai orang. Ketika itu, Suri teringat perbualannya dengan arwah suami tentang amalan semasa hidup. Tanpa disedari, dia telah merealisasikan impian suaminya untuk menyebarkan ilmu kepada penduduk kampung agar manfaatnya tidak terputus. Suri bersyukur karena berjaya menunaikan impian arwah suaminya. Suri menjaga dua anaknya sendirian, dan berusaha menguatkan diri walaupun sering merasa penat. Suatu pagi, ibu mentuanya datang mengajak Suri bersarapan bersama, namun Suri terpaksa menolak karena perlu membawa Husna berjumpa dokter. Pada awalnya, dia bercadang membawa Lukman sekali, tetapi ibu mentuanya menawarkan diri untuk menjaganya. Disebabkan keletihan, Suri hilang fokus ketika memandu. Kebetulan,
Haikal berada di belakang keretanya dan melihat keadaan itu. Suri tertidur seketika, namun tersedar apabila Haikal membunyikan hon. Dia segera mengawal kereta dan berjaya mengelakkan kemalangan. Panik, Suri segera memeriksa keadaan Husna dan bersyukur apabila mendapati anaknya selamat. Rupa-rupanya, Haikal sengaja mengikuti Suri dari belakang karena terlalu risaukan keadaannya. Dalam keadaan emosi yang rapuh, Suri akhirnya mengakui bahwa dia tidak mampu melakukan semuanya sendirian. Haikal dengan tegas menasihatinya bahwa dia tidak perlu berjuang sendiri karena ramai yang sedia membantu jika dia meminta pertolongan. Air mata Suri mengalir. Dia terlalu rindukan Falah. Melihat keadaan itu, Haikal mengambil alih pemanduan, sementara Suri duduk di belakang menemani Husna. Dalam perjalanan, Haikal memulakan perbualan dan bertanya mengapa Suri memaksa diri untuk melakukan segalanya seorang diri. Suri menjawab bahwa dia telah berjanji kepada Falah untuk menjadi kuat dan berdikari. Haikal menasihatinya agar tidak terus memikirkan bagaimana Falah pergi, sebaliknya mengenang saat-saat indah ketika Falah masih hidup. Haikal mengajak Suri ke tepi pantai sambil mendukung Husna. Rupanya, Falah pernah meminta Haikal membawa Suri ke sana, karena disitulah Falah mengajar Suri cara melepaskan tekanan. Suri mengingati ajaran Falah dan menjerit sekuat hati, meluahkan perasaan rindunya. Dia bertanya mengapa Falah meninggalkannya dan berulang kali menjerit, tidak tahu bagaimana meneruskan hidup tanpa Falah di sisinya. Kemudian, Haikal melawat kubur Falah. Di hadapan pusara itu, dia bermonolog dan akhirnya memahami mengapa Suri memilih Falah. Haikal sadar bahwa Falah adalah jodoh hidup dan mati Suri. Dia bersyukur karena pernah mengenali Falah dan banyak belajar daripadanya. Dengan hati penuh penghargaan, Haikal berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik. Tidak henti-henti dia mengucapkan terima kasih kepada Falah, atas segala tunjuk ajar, atas persahabatan mereka, dan karena telah menunjukkan jalan sebenar dalam kehidupan. Haikal menghentikan keretanya di hadapan rumah Suri, mengejutkan wanita itu dengan kehadirannya secara tiba-tiba. Sepatutnya, bekas suaminya itu sudah pulang ke Kuala Lumpur. Apabila Suri bertanya tentang tujuan kedatangannya, Haikal menjelaskan bahwa dia sepatutnya sudah kembali, tetapi telah memohon cuti tambahan untuk memastikan Suri benar-benar dalam keadaan baik. Namun, Suri menegaskan bahwa dia dan anak-anaknya baik-baik saja. Dia meminta Haikal segera pulang karena tidak mau jiran salah faham. Walaupun begitu, Suri tetap menghargai segala bantuan Haikal dan tidak mau bersikap kurang ajar terhadapnya. Setelah itu, dia segera menutup pintu, meninggalkan Haikal di luar. Ketika Suri sudah masuk ke dalam rumah, Haikal berbisik kepada dirinya sendiri, dia terlalu merindui Suri. Keesokan paginya, Hajah Halilah mengetuk tingkap kereta Haikal, yang ketika itu sedang tidur di dalam kereta di hadapan rumah Suri. Haikal segera turun dari kereta dan mula berbual dengan bekas mentuanya. Hajah Halilah mempersoalkan tindakannya yang masih mengejar Suri, sedangkan banyak lagi wanita lain di luar sana. Haikal kemudian menjelaskan bahwa dia tidak mau Suri berasa rimas dan hanya menunaikan janjinya kepada Falah untuk menjaga serta melindungi Suri. Dia juga memaklumkan kepada Hajah Halilah tentang kemalangan yang menimpa Suri. Namun, Hajah Halilah berasa heran mengapa Suri tidak memberitahunya mengenai perkara itu. Haikal menjelaskan bahwa Suri lebih suka menangani masalahnya sendiri karena tidak mau menyusahkan sesiapa, termasuk ibunya. Dia turut menegaskan bahwa kehadirannya di sisi Suri bukan karena mau kembali menjadi suaminya, dan dia tidak mau Hajah Halilah salah faham. Namun, Hajah Halilah menganggap Haikal sedang menipu dirinya sendiri. Dalam perbualan itu, Haikal juga menyebut tentang Intan. Hajah Halilah memberitahu bahwa dia sudah mengetahui keadaan Intan dan telah melawatnya. Menurutnya, Tuhan telah memberikan balasan setimpal atas segala perbuatan kejam Intan terhadap orang lain. Setelah itu, Hajah Halilah beredar masuk ke rumah Suri. Hajah Halilah duduk di ruang tamu rumah Suri, matanya tertumpuk ke arah pintu. Suri yang sedang menghidangkan minuman, sempat bertanya jika ibunya sedang menunggu seseorang, karena sejak tadi ibunya asyik memandang keluar. Suri terkejut apabila ibunya tiba-tiba bertanya, sama ada dia masih mempunyai perasaan terhadap Haikal. Suri membalas dengan soalan, ingin tahu mengapa ibunya tiba-tiba menanyakan hal itu. Hajah Halilah kemudian menjelaskan, bahwa dia melihat Haikal sudah banyak berubah dan tidak lagi seperti dahulu. Walaupun Haikal pernah melakukan kesilapan, menurutnya, tidak ada salahnya jika mereka saling memaafkan.
Hajah Halilah menegaskan bahwa dia memahami kesedihan Suri selepas kehilangan Falah. Namun, dia menasihati anaknya supaya memberi peluang kepada diri sendiri untuk memulakan hidup baru, meskipun bukan bersama Falah. Mendengar kata-kata itu, Suri menitiskan air mata dan berterima kasih atas nasihat ibunya. Sewaktu Suri bersiap sedia untuk beredar dari perpustakaan Falah, Haikal tiba-tiba muncul dan mengajaknya keluar pada malam itu, kononnya untuk menunjukkan sesuatu. Namun, Suri menolak dan menegaskan bahwa dia tidak perlu melihat apa-apa. Walau bagaimanapun, selepas Haikal menjelaskan bahwa perkara yang ingin ditunjukkannya berkaitan dengan Falah, Suri akhirnya bersetuju untuk bertemu dengannya. Pada waktu yang dijanjikan, Suri tiba di lokasi pertemuan. Namun, emosinya terganggu apabila melihat hiasan yang Haikal susun di atas lantai. Dia berasa kesal dan menganggap Haikal hanya membuang masanya, malah menyusahkan dia yang datang jauh dari kampung untuk sesuatu yang tidak berfaedah. Suri turut memberi amaran kepada Haikal agar tidak lagi menggunakan nama Falah, serta menegaskan bahwa dia tidak akan menerima Haikal kembali dalam hidupnya. Ketika Suri ingin beredar, Haikal memulakan penjelasannya. Dia memberitahu bahwa Suri adalah seseorang yang sangat penting baginya dan meminta Suri mendengar serta melihat apa yang telah disediakannya. Haikal kemudian memutarkan rekaman video, dan alangkah terkejutnya Suri apabila melihat Falah muncul di skrin. Dalam video itu, Falah meminta Suri untuk melepaskannya, meninggalkan kesedihan, serta bangkit demi Husna, Lukman, dan dirinya sendiri. Video tersebut diakhiri dengan ucapan penuh kasih sayang daripada Falah untuk Suri. Seusai rekaman ditayangkan, Haikal menjelaskan bahwa dia bukan berniat untuk melamar Suri. Sebaliknya, Falah telah memintanya untuk menayangkan video itu hanya apabila Suri benar-benar bersedia. Haikal juga mengakui bahwa dia sadar dirinya tidak layak menjadi pengganti Falah di hati Suri. Suri pula menegaskan bahwa tiada sesiapa yang dapat menggantikan Falah dalam hidupnya. Haikal berharap mereka dapat kekal sebagai kawan, tetapi Suri menjawab bahwa mereka bukan sekadar kawan, sebaliknya sudah menjadi keluarga. Tersentuh dengan kata-kata itu, Haikal berasa terharu. Suri kemudian mengucapkan terima kasih kepadanya. Suri duduk di tepi pantai, merenung ombak yang memukul pantai sambil mengimbas kembali kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Falah. Falah pernah berpesan agar jangan meletakkan harapan pada manusia, karena itu hanya akan membawa kekecewaan, sebaliknya berharaplah kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Ketika Suri masih tenggelam dalam kenangan, Haikal tiba-tiba muncul. Terkejut dengan kehadiran lelaki itu, Suri bertanya bagaimana Haikal tahu dia berada di pantai tersebut. Haikal pada mulanya menyebut firasat sebagai jawaban, namun segera membetulkannya dengan mengatakan bahwa takdirlah yang membawanya ke situ. Haikal kemudian bertanya sama ada Suri masih belum melepaskan Falah karena dari caranya, dia kelihatan seperti seseorang yang sukar memulakan hidup baharu. Suri terdiam seketika sebelum menjawab bahwa kenangan bersama Falah akan tetap menjadi sebahagian daripada dirinya, walau apapun yang berlaku. Dia juga menegaskan bahwa tanpa Falah, dia tidak mungkin memiliki begitu banyak memori indah dalam hidupnya. Suri meminta Haikal berhenti mengejarnya, tetapi Haikal menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk mengejar bekas istrinya itu. Sebaliknya, dia mau melindungi Suri, seperti yang sepatutnya dilakukan oleh seorang ahli keluarga. Dia juga memberitahu bahwa kenangan lama telah dilupakan, namun mungkin suatu hari nanti hatinya akan terbuka untuk menerima wanita lain yang mampu menggantikan kedudukan Suri dalam hatinya. Sebelum beredar, mereka sempat saling mendoakan kebahagiaan masing-masing. Ketika berjalan menuju ke kereta, Suri menegur seorang lelaki yang wajahnya terlindung di sebalik payung. Namun, saat lelaki itu mengangkat wajahnya, Suri dan Haikal terkejut, wajah lelaki itu sangat mirip dengan Falah. Lebih mengejutkan, lelaki itu mengucapkan kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Falah dahulu, dalam hidup ini, tiada yang kebetulan. Segalanya adalah takdir. Haikal memanggil lelaki itu dengan nama Falah, tetapi lelaki itu membetulkan, mengatakan namanya ialah Fatah. Suri termenung, terkenang setiap perbualannya bersama arwah suaminya. Kata-kata Fatah mengingatkannya kepada janji Falah yang mau sentiasa menjaga dan melindunginya. Namun, sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, Fatah beredar, meninggalkan Suri dengan 1000 persoalan yang berlegar di mindanya.